Barakallahu fiik. Di sini tadi disampaikan bahwasanya sebagian ulama berpendapat umur yang dikasih sama Allah adalah umur 40 tahun. Karena memang orang ketika dikasih umur sampai 40 tahun, dikatakan umur itu adalah umur para nabi diutus. Rasulullah SAW diutus ketika berumur 40 tahun. Masa kesempurnaan akal seseorang, di mana dia telah siap untuk bersemangat, untuk lebih mengamalkan amal kebajikan yang lebih banyak lagi. Disebutkan bagaimana kondisi penduduk Madinah. Penduduk Madinah kalau sampai umur 40 tahun, kebanyakan mereka sudah fokus ibadah. Artinya fokus ibadah bukan berarti dia tidak bekerja untuk dunia. Tapi dia lebih memperbanyak ibadah. Persiapan untuk pulang dia menuju Allah SWT itu diperbanyak sama dia. Kalau sebagian orang siap-siap membangun rumahnya di dunia, umur 40 tahun itu sudah siap-siap membangun rumahnya di akhirat. Kalau sebagian orang sudah ingin punya villa ya, untuk masa tua dia. Seorang yang umur 50 tahun itu sudah berpikir punya villa di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Adapun peringatan yang telah datang, Ibnu Abbas dan jumhur berpendapat Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi datang memberikan peringatan. Dan juga disebutkan bahwasanya di antara makna peringatan itu adalah uban. Bagaimana ketika orang beruban? Ya, telah sampai waktunya dia sadar kalau engkau sudah tidak muda lagi. Seperti peringatan yang diberikan oleh kondektur ketika mengatakan kita akan sampai ke stasiun ini. Yang mau turun di sini siap-siap. Dan Rasul SAW diutus oleh Allah membawa Al-Quranul Karim untuk dibacakan. Yatlu alaihim ayatihi. Kita ini ada Quran di rumah kita. Kita sering mendengar Quran dibacakan di masjid ketika khutbah. Tapi sebagian di antara kita, ya terkadang mendengarkan ceramah, tapi dia tidak fokus, nggak konsentrasi. Kadang dia sholat di belakang imam yang membacakan ayat-ayat Allah tentang api neraka. Dibacakan firman Allah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Tapi juga nggak paham dia. Sehingga nggak sampai peringatan itu kepada dia. Karena dia nggak mau belajar. Maka saatnya orang yang berumur sudah lewat 40 tahun. Untuk bersiap-siap. Kalau kita lihat di negeri kita, orang yang umurnya 55 tahun, belum 60, udah dipensiunkan. Udah cukuplah cari dunia. Mereka sudah berpikir orang ini sudah tidak produktif untuk cari dunia. Alhamdulillah, kau harus produktif cari akhirat. Artinya sarana dunia ini sudah cukup besar. Tapi sebagian orang udah pensiun, ternyata ambisi dunianya lebih dahsyat daripada sebelum dia pensiun. Boleh cari dunia tapi buat akhirat. Ingat, yang menjadi tolak ukur seseorang baik atau tidak itu akhir hayat dia. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya ada seorang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Hatta ma yabqa bainahu bainaha illa dhira'. Sehingga antara dia dengan kematian antara dia dengan surga tidak tersisa kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Lalu kitab catatan dia mendahului dia dan dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan dia akan masuk neraka. Padahal tinggal dikit masuk surga. Tapi karena akhir hidupnya penuh dengan kemaksiatan, selesai. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada sebagian di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira'. Sampai jarak menuju neraka hanya satu hasta aja. Kemudian
catatan kebaikan dia itu mendahului dia. Takdir dia melakukan kebaikan. Sehingga dia beramal dengan amalan penghuni surga, lalu dia mati dan masuk surga. Maka kita harus khawatir dengan akhir hidup kita. Melihat orang yang buruk perbuatannya, kita kesian. Kita doakan dia. Jangan meledek dia. Jangan menghina dia. Bisa jadi di akhir hayatnya dia bertobat. Dan kemudian masuk surga. Seperti pelacur yang ngasih minum anjing kemudian diampuni dosanya. Kemudian kita juga nggak boleh GR dengan diri kita sendiri. Karena kita nggak tahu bagaimana akhir hayat kita. Tapi yang jelas kita berusaha, berdoa, meminta kepada Allah husnul khatimah. Baik, dilanjutkan dibaca hadisnya. Hadis nomor 112. Halo? Afan, suaranya tidak terdengar. Suaranya kecil. Afwan, suaranya terdengar tapi kecil sekali. Ustadz saja mungkin Ustadz. Siap. Bisa kita bantu? Nah, silakan. Hadis nomor 112. Fal awalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Rawahul Bukhari. Qala al ulama ma'nahu lam yatruk lahu uzra iz amhalahu hazihil muddah. Yuqalu a'zara rajulu iza balaghal ghayata fil uzr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah akan menerima alasan dari seseorang lagi. Allah tidak akan menerima alasan dari seseorang lagi setelah dia menangguhkan ajalnya hingga usia 60 tahun. Para ulama menerangkan artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi alasan kepadanya kelak pada hari kiamat. Hal ini dikarenakan dia telah memberi kesempatan yang cukup lama kepadanya dan memberikan kekuatan untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya. Dikatakan A'dzar rajulu, A'zarallahu rijal, seseorang tidak lagi menerima alasan, yakni apabila kesempatan yang diberikannya telah mencapai batas akhirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Naam, jazakillah khairan. Kita lihat di sini. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan a'dzarallahu ila imra'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana.
Ini buat orang-orang yang umurnya 60 tahun. Tuh, Allah tuh telah memberikan penangguhan yang cukup lama. Waktu yang udah lebih dikasih umur 60 tahun. Jadi kalau kita ketemu orang umurnya ditanya, berapa umurnya Pak? 60, 70, Masya Allah, Masya Allah. Kadangkala sebagian orang bergurau dengannya mengatakan, Masya Allah Bapak umurnya udah lebih banyak dari Nabi Muhammad SAW. Bonusnya udah banyak, yang Rasul SAW umurnya 63 tahun secara hijriah. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya nggak ada alasan lagi buat engkau. Karena dikasih waktu yang cukup panjang. Seperti orang yang bekerja, dikasih waktu, kerjaan dia ini cukup 2 hari. Tapi sama atasannya, sudah aku kasih waktu 5 hari. Orang lain ngerjakan 2 hari, aku kasih waktu 5 hari. 5 hari nggak selesai. Subhanallah. Maka disebutkan dalam hadis ini, bahwa saya nggak ada alasan buat mereka nanti pada hari kiamat. Mungkin kalau ada orang yang umurnya hanya 17 tahun ya, kemudian nanti dihisab pada hari kiamat, dia mengatakan, ya Allah, aku belum sempat banyak mendengarkan ayat-ayatmu ya Allah. Aku belum sempat belajar yang banyak. Karena memang aku umur 18 tahun meninggal, umur 20 tahun meninggal dunia. Memang waktu hidup dia sebentar. Sehingga bisa jadi dia memiliki alasan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia dihisab. Tapi kalau orang sudah dikasih umur 60 tahun, nggak ada alasan lagi. Dan memang kalau kita lihat jemaah, kita di orang-orang yang umur 56 tahun udah mulai pensiun, udah diberhentikan dari tempat kerjanya, udah dinilai tidak produktif lagi, dicari orang lain yang akan menggantikan posisi dia. Maka ini buat kita nih, kita yang belum umur 60 tahun, maka hendaklah mempersiapkan diri. Karena sekarang posisi kita memiliki energi yang mungkin kita nggak akan memilikinya nanti di umur 60 tahun. Kebanyakan orang umur 60 tahun udah sakit-sakitan sekarang ini. Dan orang yang umurnya 60 tahun, buat siapa saja. Buat orang tua kita, keluarga kita, paman kita. Maka sudah saatnya sampaikan kepada mereka. Sudah mau cari apa lagi gitu. Kalau dikatakan ya kan kita harus semangat. Semangat. Tapi jangan hanya untuk dunianya. Engkau dalam urusan dunia udah dipensiunkan. Masa engkau masih berambisi untuk jadi dunia? Memang Rasulullah SAW pernah mengatakan, Yashibu ibnu Adam, Yashibu ibnu Adam. Anak Adam itu beruban, jadi tua. Fisiknya tua, kulitnya keriput, rambutnya beruban, tulang-tulangnya melemah. Yashibu ibnu Adam. Wa yabqa itsnan. Tapi ada 2 yang nggak akan muda, nggak akan tua, nggak ikut tua gitu. Al-hirsu wal aman. Yang pertama ambisi, yang kedua angan-angan. Maka semoga hadis ini yang mendorong kita untuk kita memperbanyak amalan kita ketika umur 60 tahun. Berarti kita harus lebih banyak amalannya. Dulu baca Quran hanya 1 juz sehari, mungkin sekarang 2 juz. Apalagi udah nggak banyak kegiatan untuk cari dunia. Sehingga ada seorang wanita di Madinah yang Masya Allah alaiha. Anda mendengarkan cerita itu dan benar-benar terharu. Ada seorang wanita umur 60 tahun. Wanita, mungkin dia sudah selesai kerjaan dunianya. Dia baru sadar. Setelah umur 60 tahun dia baru menghafal Al-Quran Karim. Dan 3 tahun dia hafal Al-Quran Karim. Masya Allah alaihi. Kita dilanjutkan. Prabu Muli Ustaz? Kalau Lingga Ustaz? Lubuk Linggau. Kalau suara mereka bagus, Naam Ustaz. Kalau tidak bagus, insya Allah Ustaz. nah silakan dicoba. Muskat saja ya Ustaz. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. As-tsani an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Umaru radhiyallahu anhu
yudkhiluni ma'a asyakhi badrin faka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi wa qala lima yadkhulu hadha ma'ana walana abna'un misluhu faqala Umaru innahu min haitsu alimtum fada'ani zata yaumin fa'adkhalani ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum qala ma taquluna fi qawlillah idza jaa nasrullahi wal fath faqala ba'duhum umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasrana fataha alaina wa sakata ba'duhum falam yaqul syai'an faqala li akadzalika taqulu ya ibna Abbasin faqultu la qala fama taqulu faqala li akadzalika taqulu ya ibna Abbasin faqultu la qala fama taqulu qultu huwa ajalun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fathu wa dzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba faqala Umar radhiyallahu anhu ma a'lamu minha illa ma taqulu rawahu Bukhari. Nah, silakan. Masya Allah. Hah? Yang baca biar yang dari Maskat. Ya. Iya Ustaz. Silakan. Ahwan, suaranya Prabu Mulih dimatikan. Prabu Mulih minta tolong suaranya di mute dulu. Jazakallah khair. Nah, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia bercerita, Umar radhiyallahu anhu selalu memasukkanku beserta para tokoh Badar yang pernah mengikuti perang Badar, yang terdiri dari orang-orang tua, sehingga seakan-akan sebagian dari mereka merasa marah dalam hati. Lalu mereka bertanya-tanya, mengapa pemuda ini ikut masuk bersama kita di sini, sedangkan kita mempunyai anak-anak yang seusia dengannya? Karena itu Umar berkata, sesungguhnya kedudukan pemuda ini seperti yang kalian ketahui. Kemudian pada suatu hari, Umar memanggilku dan memasukkan atau mengumpulkan aku bersama mereka lagi. Aku tidak mengetahui alasan Umar memanggil diriku pada hari itu, melainkan untuk memperlihatkan pemahaman agamaku kepada mereka. Umar pun bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu Quran Surat An-Nasr ayat 1. Lalu sebagian mereka menjawab, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepadanya.
karena dialah yang memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita. Sebagian di antara mereka hanya terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lantas Umar bertanya kepadaku, apakah pendapatmu juga demikian, hai Ibnu Abbas? Aku menegaskan tidak. Umar menanggapi, lalu bagaimana menurut pendapatmu? Maka aku menjawab, itu adalah ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitahukan Allah kepada beliau. Allah berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan itulah pertanda dekatnya ajalmu, hai Muhammad. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia maha penerima taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 3. Mendengar jawaban tersebut, Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mengetahui kandungan ayat itu kecuali seperti apa yang kamu jelaskan tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Sebelum Anda jelaskan tentang makna hadis ini, tadi ada terjemahan yang kurang tepat ya. Ketika disebutkan kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepadanya karena dialah yang memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita. Bukan karena, tapi apabila dia memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita. Jadi yang lebih tepat, apabila Allah memberi pertolongan dan kemenangan kepada kita. Baik, ada banyak faedah dalam hadis ini. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana kedudukan ilmu, mengangkat derajat seseorang, bukan umurnya. Ada banyak orang yang berumur, tapi ilmu agamanya, pemahaman agamanya sangat kurang sekali. Tapi ada anak-anak muda yang Masya Allah. Walaupun kita melihat banyak orang yang berumur itu kurang suka apabila diberi nasihat oleh anak yang muda. Sehingga ya jadi bahan ledekan selalu anak-anak muda. Bahkan ada seorang yang mengatakan kepada putrinya, nih anak-anak muda sekarang sok tahu gitu loh. Sok ngerti agama. Padahal bukan sok tahu, memang dia belajar. Yang orang-orang tua nggak belajar. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu masih muda. Dia belasan lah umurnya. Mungkin sudah 20-an lah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.